Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali membaca Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih membahas tentang beberapa contoh kebid'ahan yang terjadi di masa sekarang. Dan kita masih membaca poin yang pertama, yaitu tentang peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Abu Hafsin Tajuddin Al-Fakihani rahimahullahu. Seorang ulama bernama Al-Imam Abu Hafs Tajuddin Al-Fakihani rahimahullah. Seorang ulama Mesir yang wafat pada tahun 734 Hijriah. Beliau mengatakan, "Amma ba'du, faqad takarrara su'alu jama'atin minal mubarikina 'anil ijtima'i alladhi ya'maluhu ba'dun nasi fi syahri Rabi'il Awwali." Amma ba'du, telah sering kali ditanyakan oleh sebagian jamaah yang semoga mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya tentang kumpul-kumpul yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Rabiul Awal. Wa yusammunaha al-maulida, yang mereka namakan dengan acara maulid. Hallahu aslun fid dini, apakah acara ini memiliki landasan dalam agama? Wa qasadu al-jawab an dzalika mubayyinan wal idaha anhu mu'inan. Dan mereka bermaksud untuk mencari jawaban atas masalah ini sebagai penjelasan dan sebagai bantuan untuk bisa menjelaskan kepada orang lain. Faqultu wa billahi at-taufiqu, maka saya katakan, semoga Allah Ta'ala berikan taufik. La a'lamu li hadzal maulidi aslan fi kitabin wala fi sunnatin. Beliau Al-Fakihani mengatakan, saya tidak mengetahui bahwasanya acara maulid ini memiliki landasan dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Wala yunqalu amaluhu min ahadin minal ulama'il ummati alladzina hum al-qudwatu fid dini. Dan tidak ternukil diamalkannya perbuatan seperti ini dari salah seorang pun para ulama umat yang mereka merupakan teladan dalam agama. Al-mutamassikuna bi atharil mutaqaddimina, yang mereka berpegang teguh kepada athar orang-orang terdahulu. Bal huwa bid'atun ahdatsaha al-batiluna. Bahkan acara ini adalah kebid'ahan yang dibuat-buat oleh orang-orang yang batil. Wa syahwatu nafsin ightana biha al-akiluna. Dan perbuatan ini sekedar bentuk pemenuhan syahwat yang dibuat-buat oleh orang-orang yang suka makan. Al-akilun, suka makan. Ini perkataan Tajuddin Al-Fakihani, seorang ulama Mesir di zaman dahulu. Kemudian waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa kadzalika ma yahdutsu ba'dun nasi imma mudahatan lin-nasara fi miladi Isa alaihissalam. Demikian juga apa yang dilakukan oleh sebagian manusia yang bisa jadi itu merupakan bentuk meniru-niru kaum Nasrani dalam merayakan hari lahir Nabi Isa alaihissalam. Wa imma mahabbatan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhiman. Atau memang bisa jadi mereka lakukan itu dalam rangka mencintai Nabi dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ittikhadhi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'idan ma ikhtilafin nasi fi maulidihi. Yaitu mereka membuat peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ikhtilafin nasi fi maulidihi. Padahal para ulama mereka berselisih pendapat tentang kapan tanggal lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama, terutama para ulama mu'arrikhin, ulama ahli sejarah, mereka berbeda pendapat tentang kapan tanggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sebagian mereka mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Sebagian mereka mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal. Sebagian mereka mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 18, ada yang mengatakan tanggal 9. Bahkan ada ulama yang mengatakan Nabi tidak dilahirkan di bulan Rabiul Awal.
Maka pertama ini menunjukkan bahwasanya para sahabat tidak perhatian kepada tanggal lahir Nabi. Karena ini masalah yang tidak dianggap dalam syariat. Tidak ada kaitannya dengan ibadah. Nabi tidak pernah juga memerintahkan untuk mengingat-ingat tanggal lahir beliau. Yang kedua, ketika tanggal lahir Nabi dipersesikan, maka bagaimana mungkin kita merayakannya? Makanya di sini Ibnu Taimiyah mengkritik. Mereka merayakan Maulid Nabi SAW padahal tanggal lahir Nabi saja dipersisihkan. فإن هذا لم يفعله السلف ولو كان هذا خيرا محضا وراجعا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا. Namun perbuatan seperti ini tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Andaikan perbuatan seperti ini benar-benar baik, murni kebaikan, dan terdapat rujukannya, terdapat landasannya, maka tentu para salaf radhiyallahu anhum lebih berhak, lebih layak untuk melakukan seperti ini daripada kita. فإنهم كانوا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا. Karena mereka para salaf adalah orang-orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kita. Wahum al khairi ahrasu. Dan mereka para salaf adalah orang-orang yang paling bersemangat terhadap kebaikan daripada kita. Wa inna makana mahabbatuhu wa ta'zimuhu fi mutaba'atihi wa ta'atihi. Namun seharusnya bentuk cinta kepada Nabi dan bentuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara mengikuti sunnah beliau dan menaati perintah-perintah beliau. Wa tibai amrihi wa ihya'i sunnatihi batinan wa zahiran. Dan dengan mengikuti apa yang beliau perintahkan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau secara lahir dan batin. Wa nashri ma ba'atha bihi wal jihadi ala dzalika bil qalbi wal yadi wal lisani. Dan bentuk cinta kepada Nabi juga adalah dengan cara menyebarkan ajaran yang beliau bawa dan berjihad dalam melakukan itu semua. Berjihad dalam menyebarkan ilmu, berjihad dalam mengajarkan ilmu kepada umat. Bil qalbi wal yadi wal lisan, dengan hati, dengan tangan atau dengan lisan. فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان. Inilah jalan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang muhajirin dan juga orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka semua dengan baik. Dinukil dari kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Intaha bi ba'dhi ikhtisarin. Selesai sampai sini perkataan beliau dengan sedikit peringkasan. Dan kalau kita perhatikan perkataan Ibnu Taimiyah di sini secara tegas, beliau mengatakan bahwasanya peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah peringatan yang tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Ini adalah sebuah kekeliruan. Andaikan peringatan ini baik, maka tentu para salaf sudah lakukan. Jadi di sini Ibnu Taimiyah melarang untuk mengadakan perayaan Maulid Nabi atau untuk mengikutinya. Sekaligus ini adalah bantahan terhadap sebagian orang yang menyebarkan syubhat bahwasanya Ibnu Taimiyah membolehkan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini terjadi karena mereka salah dalam memahami perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Entah mereka salah memahami atau mereka sengaja mengesankan bahwasanya Ibnu Taimiyah membolehkan perayaan Maulid Nabi untuk menyebarkan syubhat di tengah masyarakat. Padahal jelas beliau melarang peringatan seperti ini. Waqad ulifa fi inkari hadhihi al-bid'ati kutubun wa rasailu qadimatun wa hadithatun. Dan untuk mengingkari kebid'ahan ini, yaitu peringatan Maulid Nabi, telah ditulis oleh para ulama berbagai kitab-kitab dan berbagai tulisan-tulisan, baik para ulama terdahulu maupun para ulama zaman sekarang. Wa huwa alawatun ala kaunihi bid'atan wa tashabbuhan fa innahu yajurru ala iqamati mawalida ukhra ka mawalidil awliya'i wal masyayikhi waz zu'ama'i. Dan acara peringatan Maulid Nabi ini selain merupakan kebid'ahan dan juga merupakan tasyabbuh kepada orang-orang kafir, demikian juga peringatan ini akan membawa kepada diadakannya maulid-maulid yang lain, seperti maulidnya para wali, maulidnya para masyayikh,
atau maulidnya para zu'ama, para tokoh-tokoh agama. Setelah mereka mengadakan ada maulid Nabi, kemudian nanti ada maulid Syekh Fulan, kemudian nanti ada maulid Wali Fulan, kemudian nanti ada maulid Kiai Fulan, dan seterusnya. Fayaftahu abwaaba syarrin katsiratin. Sehingga dengan demikian mereka membuka banyak sekali pintu-pintu keburukan. Allah musta'an. Kemudian di antara bentuk kebid'ahan yang kedua adalah atabarruku bil amakini wal athari wal ashkhasi ahya'an wa amwatan. Bertabarruk, mencari keberkahan atau ngalap berkah terhadap tempat-tempat atau peninggalan-peninggalan atau kepada orang-orang yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Minal bid'ahil muhdatsati atabarruku bil makhluqina. Di antara bentuk kebid'ahan yang diada-adakan dalam agama adalah mencari keberkahan dari makhluk. Wa huwa launun min alwanil wathaniyati wa syubhatun yastadu biha al-murtazaqatu amwala syudhaji minan nasi. Dan perbuatan ini merupakan salah satu warna dari perbuatan wathaniyah, perbuatan paganisme, penyembahan kepada berhala, mencari keberkahan dari kuburan, keberkahan dari tempat-tempat keramat, keberkahan dari peninggalan-peninggalan, benda-benda keramat. Ini merupakan salah satu bentuk dari paganisme, penyembahan kepada berhala. Dan juga merupakan bentuk syubhat yang digunakan oleh orang-orang yang murtaziqah, yang mencari rezeki, orang yang mencari duit, mencari uang dari hartanya orang-orang yang lugu, orang-orang yang awam dari masyarakat. As-sudzaju artinya orang-orang yang lugu, orang-orang yang polos dari kalangan orang-orang awam. Dengan polos mereka menyumbangkan uangnya, memberikan hartanya untuk kuburan keramat, untuk pohon keramat, memberikan makanannya enak-enak, ya, memberikan perhiasan macam-macam. Dan nanti yang diuntungkan siapa? Pengelolanya. Orang yang mengelola makam keramat, orang yang mengelola pohon keramat, mereka yang mendapatkan pundi-pundi harta. Wa tabarruku talabul barakati. Tabarruk artinya mencari keberkahan. Wa yathubutul khairi fi syai'i wa ziyadatuhu. Dan keberkahan artinya adalah thubutul khairi fi syai'i, tetapnya sebuah kebaikan pada sesuatu hal, wa ziyadatuhu, dan bertambahnya kebaikan tersebut. Barokah artinya adanya kebaikan pada suatu hal dan kebaikannya semakin bertambah. Jadi makanan yang berkah artinya makanan yang mengandung kebaikan. Kalau dimakan dia membawa kebaikan kepada orang yang memakannya dan kebaikannya semakin bertambah. Harta yang berkah artinya harta yang mengandung kebaikan, yang membawa kebaikan kepada pemiliknya dan kebaikannya semakin bertambah. Itulah keberkahan. Wa talabu thubutil khairi wa ziyadatihi innama yakunu mimman yamliku dzalika wa yaqdiru alaihi. Oleh karena itu maka mencari tetapnya kebaikan, mencari kebaikan yang langgeng dan mencari pertambahan kebaikan seharusnya dicari dari pihak yang menguasai kebaikan tersebut dan pihak yang menakdirkan kebaikan tersebut. Siapa dia? Wa huwallahu subhanahu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya mencari keberkahan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari kuburan, bukan dari bekas-bekas orang soleh, bukan dari pohon keramat, bukan dari tempat-tempat keramat atau yang lainnya. Fahuwa alladhi yunzilu al-barakata wa yuthbituha. Dialah Allah yang menurunkan keberkahan dan dialah Allah yang menetapkan keberkahan pada sesuatu. Amal makhluku fa innahu la yaqdiru ala manhil barakati wa ijadiha. Adapun makhluk, mereka tidak mampu untuk memberikan keberkahan atau menciptakan keberkahan. Wala ala ibqaiha wa tathbitiha. Dan juga makhluk tidak mampu untuk menetapkan sebuah kebaikan, sebuah keberkahan. Ketika suatu benda sudah memiliki keberkahan, maka makhluk tidak bisa memastikan keberkahan itu ada terus. Tidak bisa memastikan keberkahan itu ada terus, langgeng.
Fatabarruku bil amakini wal athari wal ashkhasi ahya'an wa amwatan la yajuzu. Dengan demikian maka mencari keberkahan dari tempat-tempat keramat atau dari peninggalan-peninggalan atau benda-benda keramat atau dari orang-orang yang masih hidup atau yang sudah mati, ini semua tidak diperbolehkan. Li'annahu imma syirkun in i'taqada anna dzalika syai'a yamnahul barakata. Karena perbuatan seperti ini, kemungkinan yang pertama itu adalah kesyirikan. Jika pelakunya meyakini bahwasanya tempat-tempat atau benda-benda atau orang yang dicari keberkahannya itu bisa memberikan keberkahan dengan sendirinya, maka keyakinan ini menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan. Karena yang menciptakan, yang memberikan keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dia meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan keberkahan, ini bentuk kesyirikan. Awasilatun ila syirki in i'taqada anna ziyaratahu wa mulamasatahu wa tamassuha bihi sababun li husuliha minallahi. Atau kemungkinan yang kedua, perbuatan seperti itu termasuk sarana kepada kesyirikan. Jika pelakunya meyakini bahwasanya benda yang dianggap berkah, dianggap keramat, atau menyentuhnya atau mengusap-usapnya, ini merupakan sebab didapatkannya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika diyakini seperti ini, maka ini adalah sarana kepada kesyirikan. Semisal ketika orang mengambil tanah dari kuburan orang soleh, diyakini kalau dia mengambil tanah ini sebanyak-banyaknya, maka ini akan menjadi sebab didapatkannya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sarana menuju kesyirikan. Wa amma ma kana sahabatu yaf'alunahu min at-tabarruki bi sya'rin nabi sallallahu alaihi wasallam wa riqihi wa man fasala min jismihi kama taqaddama. Adapun yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu berupa mencari keberkahan dari rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari benda-benda yang pernah menyentuh jasad beliau, sebagaimana pernah dijelaskan sebelumnya, fadzalika khasun bihi sallallahu alaihi wasallam fi hali hayatihi wa wujudihi bainahum. Maka ini hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, dan ini pun ketika beliau masih hidup saja dan ketika beliau masih berada di tengah-tengah para sahabat. Bidalili anna sahabata lam yakunu yatabarrakuna bihujratihi wa qabrihi ba'da mautihi. Buktinya para sahabat tidak pernah bertabarruk kepada kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada kuburan beliau setelah beliau wafat. Wala kanu yaqsuduna al-amakin allati shalla fiha aw jalasa fiha liyatabarraku biha. Dan para sahabat tidak pernah bersengaja untuk mendatangi tempat-tempat yang pernah dijadikan tempat salat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pernah diduduki oleh Nabi. Tidak pernah para sahabat bersengaja untuk datang ke sana untuk bertabarruk. Wakadzalika maqamatul awliya'i min babin aula. Maka demikian juga lebih-lebih lagi sikap para sahabat kepada para wali-wali Allah. Jika kepada Nabi saja tidak pernah melakukan tabarruk setelah Nabi wafat, maka kepada para orang-orang yang bukan Nabi lebih tidak pernah lagi para sahabat. Walam yakunu yatabarrakuna bil ashkhasis salihina ka Abi Bakrin wa Umar wa ghairihima min afadilis sahabati. Para sahabat tidak pernah bertabarruk dengan jasad orang-orang saleh seperti Abu Bakar, Umar, dan orang saleh lainnya yang merupakan para sahabat yang mulia. La fil hayati wala ba'dal mauti. Baik ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah meninggal. Ketika Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, Utsman masih hidup, Ali masih hidup, tidak ada sahabat yang bertabaruk dengan jasad mereka atau rambut mereka atau pakaian mereka, tidak ada. Demikian juga ketika mereka sudah meninggal. Walam yakunu yadhhabuna ila ghari Hira'a liyusallu fihi aw yad'u. Dan para sahabat juga tidak ada yang bersengaja untuk pergi ke Gua Hira untuk salat di sana atau untuk berdoa di sana. Au ila ghairi hadhihi al-amkinati minal jibali allati yuqalu inna fiha maqamatul anbiya'i aw ghairihim. Dan juga para sahabat tidak pernah pergi ke tempat-tempat tertentu
seperti gunung-gunung atau bukit-bukit yang disebutkan bahwasanya para nabi pernah ada di sana. Tempat-tempat bersejarah para nabi. Wala ala mashhadin mabniyin ala athari nabiyyin minal anbiya'i. Dan para sahabat juga tidak pernah mendatangi tempat-tempat yang dianggap bahwasanya ada peninggalan para nabi di sana. Wa aidan fa innal makana alladhi kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fihi bil madinati nabawiyyati daiman lam yakun ahadun minas salafi yastalimuhu wa la yuqabbiluhu. Demikian juga tempat-tempat yang dahulu pernah Nabi jadikan sebagai tempat sholat di kota Madinah Nabawiyah. Tidak ada para salaf yang mereka bersengaja untuk mendatanginya, untuk menciuminya, untuk menyentuh-nyentuhnya, mengusap-ngusapnya, atau mencium-ciuminya. Walal mawdi'u alladhi shalla fihi bi Makkah wa ghairiha. Demikian juga para salaf tidak pernah sengaja mendatangi tempat-tempat yang pernah Nabi jadikan sebagai tempat sholat di Mekah ataupun di kota-kota yang lain. Fa idza kana al-mawdi'u alladhi kana yata'uhu biqadamayhi al-karimi wa yusalli 'alaihi lam yushra' li ummatihi atamassuhu bihi wa la taqbiluhu. Jika demikianlah sikap para salaf terhadap tempat-tempat yang pernah diinjak oleh kedua kaki Nabi yang mulia. Kemudian Nabi sholat di sana, yang Nabi tidak pernah syariatkan kepada umatnya untuk tamassuh, untuk mengusap-ngusapnya ataupun untuk mencium-ciuminya. Fa kaifa bima yuqalu inna ghairahu shalla fihi aw nama alaihi. Maka bagaimana lagi dengan tempat-tempat yang dikatakan bahwasanya ulama fulan, kiai fulan, syekh fulan pernah sholat di sana atau pernah tidur di sana. Tempat-tempat yang Nabi pernah datangi saja, pernah Nabi jadikan tempat sholat saja, tidak disyariatkan untuk bertabarruk di sana. Apalagi tempat-tempat yang pernah didatangi oleh orang selain Nabi. Semisal para ulama, para masyaikh, para wali, para orang soleh. Ya, bahwasanya misalnya Imam Ghazali pernah tidur di sana, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah sholat di sana, Imam Syafi'i pernah tidur di sana, pernah sholat di sana. Maka tempat-tempat seperti ini lebih-lebih lagi tidak disyariatkan untuk didatangi, atau untuk dicium-cium, atau untuk diusap-usap. Fataqbilu syai'i min dzalika wa tamassuhu bihi qad alimal ulama'u bil ittirari min dinil islami an hadza laysa min syari'atihi sallallahu alaihi wasallam. Maka mencium-cium dan mengusap-usap tempat yang demikian, hal ini telah diketahui oleh para ulama secara gamblang bahwasanya perbuatan seperti ini tidak ada landasannya sama sekali dalam agama Islam. Tidak ada landasannya sama sekali dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak diperbolehkan. Demikian yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.